Martial Peak 3235. Liu Yan telah tinggal di Pulau Binatang Roh untuk jangka waktu tertentu, jadi karena dia berkata begitu itu pasti benar. Yang Kai tidak menyangka lelaki tua berambut putih ini memiliki semacam latar belakang. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa orang dari Pulau Spirit Beast dan bahkan pernah melihat Kaisar Agung Martial Beast sebelumnya. Setelah mendatangkan malapetaka di Pulau Naga bersama-sama, dia secara alami tahu bahwa latar belakang lelaki tua ini cukup dalam. Meskipun tidak banyak orang di Pulau Spirit Beast, tidak satupun dari mereka yang bisa diremehkan. Apakah itu Liu Yi atau Jiu Feng, semuanya adalah tokoh terkenal. Di masa lalu, Yang Kai hanya menganggap mereka sebagai Emperor Realem urutan ketiga biasa, tetapi setelah berbicara dengan Yang Yan, dia menduga bahwa Liu Yi dan Jiu Feng adalah kelompok orang yang sama yang terjebak di antara Emperor Realem dan Kaisar Agung. Hanya karena kapasitas botol dunia yang terbatas, mereka tidak dapat menjadi Kaisar Agung. Jika bukan karena itu, mereka kemungkinan akan berada di level yang sama dengan Kaisar Agung. Namun, semua ini hanyalah tebakan Yang Kai. Apakah itu benar atau tidak, dia tidak bisa memastikan. Pria tua berambut putih di seberangnya berasal dari Pulau Binatang Roh. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Yang Kai mengetahui bahwa lelaki tua berambut putih itu sepertinya pernah melihat Liu Yan dari jauh sekali, tetapi pada saat itu, Liu Yan sedang memahami misteri asal Phoenix Api dan tidak terlalu memperhatikan untuk apapun. Itulah mengapa Liu Yan mengatakan dia mengenalnya, tetapi dia tidak. Apa yang dilihat Liu Yan adalah tas kain yang digunakan pria tua berambut putih itu. Dia telah melihat artefak semacam ini di tangan Jiu Feng sebelumnya. Orang-orang di Pulau Binatang Roh menyebutnya kantong binatang roh. Itu adalah artefak yang sangat istimewa yang memiliki efek supresif yang jelas pada ras monster, tetapi itu tidak memiliki banyak efek pada ras lain. Kantong binatang roh memiliki segel pengatur binatang yang disegel di dalamnya, dan segel pengatur binatang berasal dari Kaisar Agung Martial Beast. Setelah kantong binatang roh dilepaskan, selama itu terkait dengan ras monster itu tidak akan bisa lepas dari kantong binatang roh. Ini juga alasan mengapa ketiga raja monster begitu mudah dibawa pergi. Jika mereka benar-benar bertarung, lelaki tua berambut putih itu mungkin tidak cocok untuk mereka, tetapi dengan kantong binatang buas rohnya, lelaki tua berambut putih itu dapat dengan mudah mengambil ketiga raja monster. Pulau Binatang Roh ada di wilayah timur, apa yang dilakukan orang tua ini di domain utara? Yang Kai bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hari ini, dia telah ditampar wajahnya oleh lelaki tua ini, menyebabkan dia merasa agak tertekan. Jika bukan karena lelaki tua berambut putih itu berasal dari Pulau Binatang Roh, dia pasti tidak akan menyerah. Namun, karena masalah telah diselesaikan, Yang Kai memperkirakan bahwa tidak akan ada lagi pertempuran, tetapi dia masih penasaran dengan niat pria tua berambut putih itu. Liu Yan berkata, Pulau Binatang Roh mengumpulkan semua jenis binatang aneh, jadi secara alami binatang itu ditangkap. Ada orang-orang di pulau yang berspesialisasi dalam hal ini, dan dia adalah salah satunya. Dia mungkin datang ke wilayah utara untuk mencari binatang buas yang aneh. Aku mengerti, Yang Kai mengangguk ringan. Saat mereka berdua sedang berbicara, ekspresi Miki menjadi muram. Meskipun dia tidak jelas tentang situasi saat ini, dia telah melihat pertukaran Liu Yan dan Tao Tua barusan. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya, tetapi dia tidak berani ragu dan menangkupkan tinjunya. Tao Tua, jika kamu bisa membantuku, Mi ini akan selamanya berterima kasih dan akan menawarkanmu hadiah besar setelahnya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan bantuan Tao Tua, jika tidak, Sekte Fulski-nya tidak akan pernah menjadi lawan Yang Kai. Tao Tua menghela nafas dan menepuk pundaknya, lupakan saja, berikan saja apapun yang mereka inginkan. Mata Miki melotot, tidak pernah menyangka Tao Tua akan mengatakan hal seperti itu. Sedikit yang dia tahu bahwa Tao Tua juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia berasal dari Pulau Binatang Roh dan telah diperintahkan untuk datang ke wilayah utara untuk mencari binatang misterius, statusnya di Pulau Binatang Buas Roh tidak terlalu tinggi. Di Pulau Spirit Beast, Beast militari secara alami dihormati, dan di bawahnya adalah Liu Yi dan Jiu Feng. Gadis kecil itu tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuan Jiu Feng, jadi bagaimana dia bisa berani menyinggung perasaannya. Sementara Miki masih linglung, Tao Tua mengeluarkan tas kain dari pinggangnya dan menggunakan kantong binatang rohnya, menyebabkan tiga sosok muncul darinya. Itu adalah Ying Fei dan yang lainnya. Ketiga raja monster semuanya terlihat ketakutan di wajah mereka. Begitu mereka muncul, mereka segera melihat sekeliling dan melihat Tao Tua dan Miki. Setelah bertukar pandang, mereka bergegas menuju Tao Tua tanpa ragu-ragu.
Meskipun mereka bertiga telah menderita kerugian besar dari kantong binatang roh barusan, mereka bertiga memiliki mata yang tajam dan dapat segera melihat melalui kelemahan kantong binatang roh. Kekuatan kantong binatang roh ini memang luar biasa, tapi sepertinya hanya bisa menargetkan satu orang pada satu waktu. Jika mereka bertiga menyerang bersama, mereka dapat dengan mudah membunuh Tao Tua sebelum kantong binatang roh menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap, monster Ki melonjak ke langit dan tiga niat membunuh yang berbeda menyelimuti Tao Tua, menyebabkan rambutnya berdiri. Miki, di sisi lain, sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Berhenti, Yang Kai berteriak. Sosok Si Lei dan Xie Wuyu berhenti di udara, sementara sosok Ying Fei tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan bayangan. Tubuh utamanya telah tiba di depan Tao Tua, salah satu cakar elangnya hanya berjarak 1 inci dari wajahnya. Kekuatan dari cakar elang menyebabkan wajah Tao Tua sakit. Setelah berjalan melewati gerbang neraka tanpa alasan, punggung Tao Tua basah oleh keringat dingin saat dia menatap Ying Fei, yang hanya beberapa inci darinya, diam-diam bersukacita bahwa dia telah menyegel Raja Monster ini terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan kecepatannya, dia mungkin bukan lawannya. Raja Monster, jangan kasar. Suara Yang Kai datang dari belakang. Karena dia berasal dari Pulau Binatang Roh, dia bukan musuh. Selain itu, Tao Tua telah mengambil inisiatif untuk melepaskan 3 Raja Monster, jadi bagaimana mungkin Yang Kai hanya duduk dan melihatnya mati. Ying Fei dengan patuh menarik cakar elangnya dan mundur, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menariknya dari belakang. Dalam sekejap, dia berdiri bahu-membahu dengan Si Lei dan Xie Wuwei, mereka bertiga menatap Old Tao dengan waspada. Tidak mungkin untuk tidak waspada. Setelah menderita kerugian besar di tangan lelaki tua ini barusan, dia kehilangan muka. Jika itu terjadi lagi, dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di sisi Yang Kai. Dengan mundurnya, Miki akhirnya sadar kembali. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tao Tua tiba-tiba berubah pikiran dan bahkan melepaskan 3 Raja Monster yang telah dia kumpulkan, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bergegas ke Full Sky Sect. Tuan Tua, tolong tunggu sebentar. Raja ini akan segera kembali, aku akan mengobrol denganmu nanti. Yang Kai tersenyum pada Tao Tua sebelum sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang. Kemampuan luar angkasa. Mata Tao Tua menyipit. Sebagai anggota Pulau Binatang Roh, secara alami tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui tentang kemampuan luar angkasa. Liu Yi adalah ahli seni ini, dan Tao Tua telah melihat Liu Yi menggunakan kemampuan luar angkasanya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat melihat kemampuan ajaib seperti itu dari orang lain. Melihat pemandangan ini, sepertinya tidak lebih buruk dari Liu Yi. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari bahwa alasan dia tidak menyerang barusan mungkin karena gadis kecil itu, kalau tidak dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seseorang yang memiliki kemampuan luar angkasa bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun mereka berdua adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga, Liu Yi memiliki reputasi sebagai orang nomor 1 di bawah Realem Kaisar Agung, mengandalkan kemampuan luar angkasanya. Di sisi lain, pandangan Miki kabur saat Yang Kai menghalangi jalannya, berteriak, kamu pikir kamu akan kemana? Miki mengertakkan gigi dan menunjukkan sikap putus asa, tombak panjang muncul di tangannya. Cahaya dingin melintas dan tombak itu melesat seperti naga, memenuhi seluruh area. Dia juga seorang Master Realem Kaisar urutan ketiga, jadi dia secara alami memiliki beberapa keterampilan yang menyelamatkan jiwa. Begitu dia bergerak, dia menunjukkan fondasinya yang kuat. Bayangan tombak yang memenuhi langit dipenuhi dengan aura pembunuh, kekuatan mereka benar-benar luar biasa, menyebabkan mata kelompok Kaisar Realem Istana Naga Api berkedut. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk selamat dari serangan seperti itu. Namun, Yang Kai hanya berdiri di sana dan sepertinya tidak punya niat untuk menghindar. Memutar kepala mereka untuk melihat Li Jiao, mereka melihat bahwa sekte master mereka benar-benar tidak terganggu. Di antara semua orang yang hadir, Li Jiao adalah yang paling jelas tentang kemampuan Yang Kai. Bahkan ras naga berhadapan langsung dengannya, jadi bagaimana dia bisa takut pada Miki? Dengan demikian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menghadapi serangan gila ini, ekspresi Yang Kai menjadi aneh. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang dengan Kaisar Realem urutan kedua, dan lawannya adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga. Meskipun serangan Miki tidak lemah, itu tidak tampak menakutkan baginya. Dia mengulurkan tangannya dan mengulurkan tangan ke arah bayangan tombak yang memenuhi langit sebelum tiba-tiba meraihnya. Saat bayangan tombak menyebar, gerakan Miki juga tiba-tiba membeku, matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Karena genggaman kasual Yang Kai telah secara akurat menangkap ujung tombaknya.
Dengan tombak di tangannya, bagaimana dia bisa menggunakan gerakan membunuhnya? Ekspresi Miki berubah drastis dan reaksinya sangat cepat. Dengan goyangan keras tombaknya, dia mengirim ledakan kekuatan berputar ke arah tombak dan berteriak, "Lepaskan!" Dia berharap untuk menggunakan langkah ini untuk melepaskan Yang Kai, tetapi bukan karena dia tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, itu adalah kultivasinya lebih tinggi dari Yang Kai dengan satu lapisan. Gaya berputar langsung mencapai telapak tangan Yang Kai, dan seperti yang diharapkan, pergelangan tangan Yang Kai sedikit terdorong ke belakang. Miki hendak mencoba lagi, tetapi ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi ganas dan pergelangan tangannya tiba-tiba berbalik, mengeluarkan aura yang mengesankan. Kekuatan rotasi yang benar-benar berlawanan dari sebelumnya memantul dari tubuh tombak dan Miki bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum dia dikirim berputar beberapa kali oleh kekuatan besar. Dengan paksa menggunakan Kaisar Ki untuk menstabilkan dirinya, tetapi Yang Kai mengambil tombak dari tangannya. Kepalanya berputar dan wajahnya dipenuhi kejutan. Kekuatan yang begitu besar. Dia jelas merasa bahwa dia hanya memiliki aura Kaisar Realem urutan kedua, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini benar-benar kekerasan. Dia sama sekali tidak tahu tentang kondisi fisik Yang Kai saat ini, bagaimana dia bisa menolak fisik setengah naga. Jika itu Li Jiao, dia pasti tidak akan bertarung dengan Yang Kai ini hanya meminta masalah. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, embusan angin datang dari atas kepalanya dan ketika dia melihat ke atas, dia ketakutan. Yang Kai masih memegang ujung tombak dan benar-benar menggunakan tombaknya sebagai tongkat untuk menghancurkannya. Miki menyilangkan tangannya di atas kepalanya dan dua amguard muncul di lengannya. Ledakan. Ekor tombak itu menabrak pelindung lengan, menyebabkannya berkedip liar sebelum dengan cepat meredup. Artefak Kaisar ini sebenarnya telah kehilangan semua spiritualitasnya dari pukulan brutal ini, dan Miki, di bawah tekanan kekuatan yang tak tertahankan, jatuh seperti meteor, menabrak puncak gunung, menciptakan kawah besar.